Pak Yahya, Pak Yahya ini kan sudah punya pengalaman yang luar biasa dalam marketing and bisnis gitu. Perusahaan yang ditangani pun banyak sekali gitu kan. Pernah nggak sih menemukan apa ya, kayak hard choice gitu, pilihan sulit dalam berbisnis atau berkarir gitu, yang sangat dilematis gitu loh. Ketika memilih A ada konsekuensinya, ketika memilih B ada konsekuensinya, tapi harus memilih. Dan bagaimana Pak Yahya memilih pilihan sulit itu dan hasilnya ternyata tepat begitu. Buat saya adalah ketika kalau mau dibilang yang paling sulit, waktu saya masih menjadi profesional sebenarnya. Harus Pak Yahya ini kan kadang di Bandung, kadang di Jakarta. Jadi sebenarnya seberapa banyak di Jakarta, seberapa banyak di Bandung? tergantung kebutuhan. Ya saya kalau Rabu Kamis Jumat biasanya di Jakarta ya, karena ada kerjasama, kemudian aktivitas organisasi di Jakarta, ya rekan-rekan di Jakarta, sosialisasi saya di Jakarta, CEO Business Forum juga di Jakarta, di Sarinah ya, gedung Sarinah lantai 12. Jadi tapi memang saya kalau dibilang katanya nggak punya kantor, males duduk di meja. Jadi kalau di Bandung pun di kantor saya duduknya di meja rapat. Ruangannya nggak pernah dipakai. Sudah 1 tahun saya nggak pakai kantor, 2 tahun ruangan saya nggak pernah pakai. Akhir minggu itu Rabu Kamis Jumat malah di Jakarta. Kalau ketika orang Jakarta pergi ke Bandung, Pak Yahya di Jakarta. Iya. Gitu. Ketika orang pulang dari Bandung untuk bekerja di Jakarta, Pak Yahya kembali aja ya kan. Jadi kalau akhir pekan itu pulang Bandung. Karena akhir pekan itu lebih baik digunakan untuk menikmati udara yang segar di Bandung Utara. Yang apa sih kegiatan kalau yang di Bandung gitu kan, rumah di Bandung ya, rumah di Bandung, di Jakarta ya, tempat tinggal juga kan. Nah jadi itu rutin itu ya, membagi waktu seminggu 50-50 gitu. Keberhasilan seorang yang mau sukses itu adalah time management. Jadi membagi waktu, mengelola waktu dengan baik untuk aktivitasnya. Kemudian kedua juga beban kerja itu selain waktu harus dikelola, beban kerja itu juga harus dikelola. Jadi artinya kalau kita rapat, pertemuan atau aktivitas, pertama itu hindari yang tidak penting. First thing first, priority itu penting sekali. Kemudian yang kedua juga ya selain priority penting, kalau yang ini nggak butuh, ini nggak perlu ya nggak usah. Usahakan kita menghindari karena kita akan membuang waktu. Kedua, kenapa saya selalu menyukai suasana kafe, tempat terbuka. Satu juga ya situasi sekarang ini kan perlu udara yang terbuka ya. Apalagi situasi pandemi sudah disarankan carilah tempat terbuka. Jadi ini kita di Mr. Hungry ya. Ini di Mr. Hungry Cafe, tempat saya punya Pak Robi Kurnia ya. Rekan bisnis saya juga ya, anggota CEO bisnis ya. Dan saya memilih tempat ini karena sentral ya, di Kelapa Gading ini sentral, tempatnya nyaman, terus ada lantai 2 yang bisa digunakan buat rapat ya. Suasananya kafe tapi tempatnya bisa buat rapat. Ya, dan dilengkapi dengan layar dan sebagainya. Tidak terlalu berisik walaupun di tengah kota ya. Ya ini bukan tengah kota, ini tengah Kelapa Gading. Kelapa Gading itu kota sendiri itu.
Kelapa Gading udah seperti kota, dan di tengah Kelapa Gading, dan Kelapa Gading itu terkenal kulinernya, bos. Oh iya. Kulinernya itu banyak ya kan. Ini depan kan ada Musangking. Iya. Di sini kan juga kafe ya kan. Jadi kalau meeting di dalam suasana kafe itu beda, nggak stres. Saya bisa zoom di sini, bisa zoom di tempat tinggal, tapi di sini juga bisa. Kemudian setelah itu semua lebih baik saya panggil datang. You mau meeting di sini aja. Nanti digilir jamnya kemana-mana. Efisien kan? Ya. Saya nggak usah macet-macetan, saya nggak usah keluar, saya nggak usah nyetir, saya nggak usah bayar parkir. Pelit amat sih lu bayar parkir. Ya, tapi waktunya jadi efisien. Jadi kita bisa menggilir orang itu ketemu jam berapa udah siap. Seperti hari ini ketemu Anda. Oh, on time dong. Ya, saya tidak atur. Jam 10 tadi ada Zoom. Saya langsung di sini. Tapi karena mau ketemu Anda di sini supaya tahu sekalian, langsung Pak Pur datang jam sekian. Pas. Malah bisa ada overlapping waktu sehingga Anda bisa berkenalan dengan komunitas saya. Nah, ini penting sekali. Ya, kita itu bisa menjadi semacam integrator maupun konektor. Mungkin makanya saya sering dibilang Nokia, connecting people katanya. Nokianya sudah hilang, sayanya belum. Iya benar teman-teman. Jadi tadi saya datang, Pak Yahya lagi Zoom dengan beberapa koleganya untuk membangun satu asosiasi baru ya. Dan saya juga diajak membantu nantinya. Jadi kan ada keberuntungan saya ketemu. Apa tahu nggak? Perlu dikasih tahu. Kasih tahu. Asosiasi apa tadi Pak? Jadi ini kita membangun sebuah asosiasi atau organisasi untuk perusahaan-perusahaan yang mau go public, pre-IPO. Ya. Jadi kalau karena kita lihat bahwa pasar modal itu saat ini sedang bergairah dan menjadi salah satu sumber pendanaan untuk perusahaan-perusahaan. Startup pun mulai IPO ya. Ya, kemudian perusahaan kecil pun bisa IPO. Bukan hanya perusahaan besar yang IPO, perusahaan kecil-kecil juga bisa IPO, UMKM juga bisa IPO. Dan saya pernah mengatakan pada satu pertemuan, loh perusahaan UMKM ini kalau mau IPO bagaimana kalau dananya yang dibutuhkan cukup besar, dan mereka belum paham IPO itu apa sih dan harus bagaimana cara mempersiapkannya. Maka saya bentuk dan di komunitas itu semua rekan-rekan jasa profesi yang penunjangnya, konsultannya, medianya, sekuritasnya saya gandeng untuk kita bisa sama-sama bersinergi. Semakin banyak perusahaan yang bisa IPO, itu saya rasa juga itu akan membantu mereka. Dan jangan lupa saya pertemuan terakhir kalau nggak salah waktu itu acara dengan Pak Erick Thohir pun menyampaikan ya IPO itu kan salah satu cara untuk menjaring dana ya dari pasar modal ya, betul. Dan untuk mempercepat atau menggulirkan roda bisnis kita lebih kencang lagi. Jadi dengan catatan manajemennya mesti bagus, justru memperbesar perusahaan dengan masuk ke IPO ya. Jadi jangan berpikir terbalik bahwa perusahaan harus besar dulu baru IPO, betul nggak Pak? Nggak harus besar dulu. Jangan menunggu perusahaan itu besar baru IPO. Yang paling penting adalah perusahaan itu disehatkan. Nggak perlu besar, perusahaan kecil boleh. Tapi dipersiapkan sedemikian rupa, disehatkan, manajemennya baik, cukup siap. Karena IPO itu adalah cara untuk menjadi besar, growing big and faster. Jadi jangan salah, seringkali orang IPO dulu besar dulu baru IPO. Jangan. Tapi kita harus memanfaatkan momentum pada saat ini. Kita dari kecil nggak apa-apa, benahi manajemennya yang baik, punya visi, punya target yang jelas, punya tujuan yang jelas, dan punya harapan, punya blueprint 5 sampai 10 tahun ke depan. Mau jadi apa perusahaan kita ini, kita go public. Mantap, wejangannya banyak banget. Di belakang ada Vespa ya, boleh dibawa pulang. Pak Yahya, Pak Yahya ini kan sudah punya pengalaman yang luar biasa dalam marketing dan bisnis gitu. Perusahaan yang ditangani pun banyak sekali gitu kan. Pernah nggak sih menemukan
kayak hard choice gitu, pilihan sulit dalam berbisnis atau berkarir gitu, yang sangat dilematis gitu loh. Ketika memilih A ada konsekuensinya, ketika memilih B ada konsekuensinya, tapi harus memilih. Dan bagaimana Pak Yahya memilih pilihan sulit itu dan hasilnya ternyata tepat begitu. Setiap orang, apalagi pengusaha, itu punya pilihan seperti itu. Situasi-situasi sulit itu pasti harus dihadapi. Tapi cuma dua masalahnya yang harus kita hadapi, pilihannya itu diambil atau jangan. Itu. Ya itu aja. Kalau misalnya ada pilihan sulit, ada ini, kita mau terus hadapi atau jangan. Ya, pengalaman Pak Yahya apa yang paling sulit dan itu bikin nggak bisa tidur ya? Yang paling sulit itu adalah buat saya adalah ketika, kalau mau dibilang yang paling sulit, waktu saya masih menjadi profesional sebenarnya, harus pindah Jakarta dan berpisah dari istri dan anak yang masih kecil. Dan mereka juga nggak pengen pindah Jakarta karena suasananya nggak cocok buat mereka. Bandung memang enak, buat tinggal tuh paling enak Bandung. Saya harus memilih, ya milih mana? Ya kan, itu pilihan sulit loh. Saya pilih keluarga. Jadi tawaran untuk pindah ke Jakarta tidak diterima. Tidak diterima karena buat saya family is number one. Padahal itu sangat menarik ya. Anda bisa kerja sama perusahaan orang sampai kapan? Tapi Anda akan tinggal dengan pasangan Anda itu sampai mati. Ya kan? Dan itu sulit. Ilmunya di mana? Buku marketing, buku bisnis nggak ngajarin begituan. Karena itu kembali kepada hati kita, ya kepada jiwa kita. Jadi ya makanya sampai sekarang saya tetap berpatokan keluarga itu juga penting sekali. Itu pilihan sulit, buat saya sulit sekali. Padahal di situ sangat menggiurkan. Itu terjadi tahun 98, salah satunya. Dapat tawaran gaji gede. Saya udah jadi konsultan, tapi saat dapat tawaran untuk bergabung perusahaan lumayan besar untuk menggantikan ekspatriat. Dapat gaji, dapat mobil Corona Absolut, waktu itu yang terbaru masih Corona Absolut ini. Kemudian dapat apartemen dan sebagainya, bla 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 bla. Wah tuh. Dilematis. Pada saat itu dilematis. Kenapa? Saya akui tahun 98 saya habis konsultan, kehilangan pasien. Perusahaan saya yang lain tutup. Ya, perusahaan satu lagi sekarat. Sehingga saya terpaksa waktu itu terjun ke bawah menjadi sales. Ya, saya akui itu. Tapi saya dapat tawaran untuk bergabung di perusahaan yang besar. Apakah saya terima? Wah, ini susah juga. Nah, tapi disitulah katanya Tuhan itu tidak tidur tuh. Dan ada satu perusahaan yang kemudian meng-hire saya sebagai konsultan dan saya dibayar US dollarnya itu waktu itu dihargai dengan kurs yang berlaku pada saat itu. Nah, saya minta dibayar rupiah tapi dengan kurs yang berlaku. Nggak masalah. We have to be fair. Nah, karena ini begini-begini. Jadi tergantikan ya. In rupiah, ya as exchange rate yang berlaku. Ya kan? Waduh, jadi saya selamat lah di situ. Dan dari situlah kemudian berlangsung sampai saat ini. Ya, saya tetap dengan pada passion saya tetap pada dunia bisnis. Dan saya nggak pengen jadi karyawan orang. Intinya di situ. Saya pengen menjadi pengusaha atau mitranya pengusaha, mitra pengusaha. Ya. Makanya menularkan asosiasi yang banyak dengan menggandeng perusahaan atau CEO yang banyak, juga menjadi komisaris di banyak tempat, apa? Jadi komisaris ya ada, atau jadi advisor, board of advisor juga ada, jadi penasehat ya kan. Nah, sedangkan untuk jasa konsultasi atau apa saya serahkan anak buah saya, kalau mau ya silahkan ambil, karena saya nggak mau dikejar-kejar waktu lagi. Usia saya seperti sekarang ini enjoy saja lah, nggak perlu jadi konglomerat kaya raya, tapi yang penting enjoy life ya kan. Ya banyak teman itu membahagiakan, terutama kalau teman-teman kita, teman-teman orang-orang baik ya, orang-orang yang sukses yang baik,
dan suka bertemu untuk sharing ya. Contohnya Pak Hardianto Garuda Food, Pak Hermanto Tanoko Cleo, Pak Billy Hartono Salim itu Herboris tuh kan, mereka semua perusahaan-perusahaan TBK ya. Masih banyak lagi Pak Doni Darmawan, Pak Vincent Saputra, Pak Vincent Lianto, Ibu Eka Sari, Lorena Group. Wah, banyak sekali di CEO Business Forum itu orang-orang pengusaha yang semua berpikir positif dan nggak ada sikut-sikutan gitu loh ya. Malah kalau bisa kolaborasi dan sinergi ya, termasuk Pak Tim Hai Secepat waktu COVID baru berlanjut itu bersama-sama dengan CEO Business Forum itu menggalang bantuan loh, pengadaan masker, itu masker merah putih sampai jutaan pieces itu. Jadi salah satunya seperti itu, dan dibantu lagi dengan Ibu Wanda Ponika gitu. Jadi kita punya aktivitas yang bukan pencitraan. Nggak ada kita, wah bagus ini langsung pajak res, ini sumbangan ini, nggak ada. Kalau mau nyumbang, kalau mau berbuat sosial. Kalau ingin membantu negara ini tanpa harus mendapatkan sesuatu ya. Wah, dengan cara begini kita harus terkenal dong. Enggak. Tuhan yang balas. Tulus ya. Iya, harus tulus. Tuhan yang balas. Jadi benar-benar konsepnya CSR ya, Corporate Social Responsibility. Iya. Jadi bukan CSR untuk jualan. Iya. Dan CSR-nya CBF ini, CEO Business Forum ini adalah Community Social Responsibility. Komunitas kita juga punya tanggung jawab sosial, tapi nggak harus. Ya, saya tanya, apakah kita mau nyantumin logo CBF-nya? Ini terserah Bapak, kalau nggak dirasa nggak usah ya nggak usah. Ya udah nggak apa-apa. Karena dengan saya nggak nyantumin itu, wah begitu dicantumin sekali, yang lain pada datang. Dari LSM bisa nanya, Pak bisa bantu ini nggak? Bisa bantu ini nggak? Wah pusing, ya kan? Nyantumin sekali, malah dikejar orang. Nah, tapi nggak dicantumin, pasti nyampe lah. Dan yang dibantu itu orang kecil kan nggak ngerti. CEO itu apa sih? Gitu. Ya kan nggak ngerti mereka, ya kan? Bungkusannya dibuang kok, ya kan? Isinya yang penting buat mereka. Dan yang di atas, Allah itu melihat apa? Isinya, pemberiannya, bukan lihat logomu. Emangnya Anda mau ngumpulin logo-logo yang dipasang di mana-mana untuk masuk surga? Ya enggak kan? Kurang lebih begitu. Pak Yahya, pengalamannya cukup banyak, sampai sekarang juga masih eksis. Sudah menaklukkan pilihan-pilihan sulit. Sebenarnya obsesi Pak Yahya itu apa sih? Simpel aja lah, seperti kalau di WhatsApp. Saya ingin bermanfaat, menjadi orang yang bermanfaat. Ya, be a man of value, not a man of fame. Jadi orang yang memberikan nilai-nilai, bukan yang mau pengen popularitas, famous, bukan. Be a man of value. Jadi pengen bermanfaat buat keluarga. Ya, jangan kita terkenal mana-mana keluarga berantakan. Ya, kita pergi kemana-mana anak ditinggal, istri ditinggal, suami ditinggal, ya kan? Tapi sama yang lain, hai, yes, wih, enggak. We are businessmen. Real businessman itu harus build on karakter, dibangun dari karakter, ya kan? Dan harus bisa menjaga citra, menjaga image. Itu the real businessman. The real businessman selalu punya komunitas yang real deal. Real deal community is CEO Business Forum Indonesia. Promosi. Oke, terima kasih Pak Yahya atas pertemuan kita yang luar biasa. Dan sudah lama, berapa tahun kita nggak ketemu ini. Sekali. Mau ketemu batal. Keburu pandemi juga. Tapi syukurlah hari ini setelah pandemi 14 Maret nanti 2 tahun loh. Indonesia itu diresmikan oleh Pak Jokowi. Harus ini ya kan, pakai masker, jaga jarak 3M 2 tahun. Tapi ternyata hari ini bertemu ya. Tadi udah semprot dulu supaya aman, kita buka maskernya aman, mulutnya semprot, semua disemprot. Nah, jadi kita tetap jaga prokes dimanapun Anda berada. Tentunya nanti kalau pandemi sudah melandai, sudah aman ya, COVID-nya sudah bisa dikendalikan, kita bisa berjumpa sama-sama ya. Kita bisa kopdar sama-sama, kita bisa sharing sama-sama, sehingga kita bisa lebih saling mengenal secara emosi, lebih dekat lagi. Oke teman-teman baik yang sudah
menjadi pebisnis, pengusaha, ataupun mungkin yang ingin menjadi pengusaha, tonton vlog The Best Advice. Jadi nama channelnya adalah The Best Advice. Ini The Best Advice. Ini adalah vlog pertama perdana. Waduh. Pak Yahya adalah orang yang sangat spesial karena ini adalah narasumber atau teman ngevlog saya untuk The Best Advice YouTube channel pertama perdana, the first. The Best Advice Vlog. Saya mengucapkan selamat kalau begitu. Wah, ini kejutan, saya kaget. Saya pikir untuk apa ini? The Best Advice Vlog ya, podcast. Nanti kalau begitu Pak, saya jadi akan dukung teman-teman yang sukses-sukses, boleh juga jadi bintang tamu. Kita bermitra, berkolaborasi. Ya. Bagaimanapun juga, tanpa kolaborasi kita bukan apa-apa. Tapi dengan kolaborasi kita akan menjadi lebih kuat, lebih tangguh. The Best Advice. Tonton ya. Tonton dan subscribe tentunya. Selamat ya. Nonton sambil minum kopi. Kopinya jangan lupa kopi Strato. Terima kasih. Masih banyak. Terima kasih, sukses buat semuanya. Mari kita teruskan ngopi lagi ya. Lanjut ngopi lagi. Oke, yuk.